Gue tahu lu pada miskin, buat makan kue enak. Dengan berbaik hati, gue kasih resepnya. Siapin Oreo sebungkus telur, gue saranin pakai susu yang putih. Karena lebih enak. Nah ini tuangin aja semua Oreonya ke tempatnya gitu wadah. Terus tuangin air panas cukupnya biar agak meleleh aja gitu Oreonya. Tumbuk Oreonya sampai hancur kayak hati lu. Pokoknya halusin aja sebisa yang lu bisa. Nah kalau udah halus, nah kayak gini nih, ya kan udah kan. Ini ada telurnya lu masukin, lu pecahin dah tuh masukin. Ya gue nggak bakat masak emang. Terus lu aduk sampai encer banget, nggak encer banget juga. Nah kayak gini. Terus lu tuangin susu kental manisnya rasa coklat, lu tuangin jangan pelit-pelit, tuangin pokoknya. Udah diaduk, lu siapin buat ngekukus kuenya itu air, terus lu tutup kayak gitu. Gue miskin jadi pakai ini. Tuh mentega lu, ya udah aduk rata. Pakein terigu dikit aja, jangan banyak-banyak. Lu ratain, lu masukin adonannya, lu kukus 25 menit ya. Nih lu potong aja, ya serah mau pakai topping apa terserah lu, oke? Ayo kita bikin pizza low budget, anti ribet tapi rasanya tak terkalahkan dah. Pertama itu aku masak dulu toppingnya biar pastiin bener-bener mateng. Aku pakai smoked beef sama sosis, tapi terserah kalian. Lalu kalian siapkan roti, dipotong kotak-kotak gitu. Di sini aku hanya pakai 4 lembar. Setelah itu kita kocok 1 butir telur, terus disirimin deh, aduk sampai merata ke semua bagian. Kalau udah kita taruh balik di teflon. Kalian tekan-tekan dan dibentuk bulat gitu ya guys. Nah di atasnya aku kasih saus tomat, mayonaise, dan juga saus sambal. Diaduk sampai merata ke semua bagiannya deh. Setelah itu kalian bisa susun topping di atasnya. Lalu aku parutin keju quick melt. Kalian bisa pakai mozzarella juga ya. Lalu kalian panggang dengan api kecil sambil ditutup. Kelupaan aku tambahin parsley aja, itu opsional ya. Kalau kejunya udah lumer dan permukaan bawahnya udah kering, langsung diangkat deh. Karena toppingnya tadi kita udah masak. Guys, ini beneran seenak itu. Kalau aku pribadi sih nggak akan pesen pizza lagi guys. Mungkin aku bakal bikin kayak gini. Karena beneran enak banget. Terus toppingnya bisa banyak dan sesuai selera kita juga. Sore-sore enaknya bikin yang lumer-lumer. Pertama aku tumis bawang bombay dan bawang putih dengan butter atau mentega. Nah di sini aku pakai smoked beef sama sosis, itu terserah kalian. Bisa pakai ayam juga, terus kita tumis sampai mateng. Kalau udah taruh tepung terigu sama susu. Di sini aku pakai susu full cream. Tepungnya berguna biar dia kental guys. Kasih bumbu penyedap, lada dan juga parsley. Itu semua opsional ya. Terus aku parutin keju quick melt. Kalau mau pakai mozzarella juga boleh. Terus tambahin susu lagi. Diaduk sampai udah nggak lengket. Angkat, tunggu dingin sebentar lalu kita mau buletin. Aku langsung pakai tangan aja. Karena dia agak lengket jadi aku balurin tangan aku dengan minyak. Dan di dalamnya aku juga isi keju mozzarella lagi biar nanti lumer banget. Buletin sampai selesai, kalau udah aku freezer 10 menit. Nah sekarang kita mau goreng deh. Balurin ke telur dan juga tepung roti. Oh ya banyak yang jual ini loh guys, bisa jadi ide bisnis. Goreng deh di minyak yang udah panas sampai golden brown, habis itu diangkat. Oh ya nggak cuma kekinian tapi ini emang beneran seenak itu guys. Aku aja tuh sampai nagih banget. Menurut aku ini enak banget. Luarnya tuh crispy dan dalamnya tuh lumer pecah di mulut. Wajib coba guys. Bikin puding roti cuma 10 menit. Hai guys, siapa yang bener-bener udah kangen banget sama Kedai Neng Aura? Kali ini Kedai Neng Aura buka kembali. Nah Neng Aura tuh pengen bikin puding roti yang caranya gampang banget, cuma 10 menit aja. Yang pertama-tama kalian siapin 3 lembar roti tawar. Habis itu kalian sobek-sobek masukin ke dalam blender. Lalu masukin 4 saset coklatos, 35 gram gula, 1 saset agar-agar bening. Lalu kamu tambahin garam dikit aja. Tambahkan air 750 ml, langsung kita blender. Pokoknya sampai semuanya menjadi satu, terus lalu kita taruh di panci. Terus habis itu kalian kocok-kocok kayak gini sambil api sedang. Lalu kalian masukin 2 butir kuning telur. Caranya kayak gini ya guys. Habis itu kalian kocok-kocok lagi sampai dia mendidih. Kalau misalkan udah, langsung taruh di loyang. Seriusan itu enak banget. Dan kalau misalkan ada yang ulang tahun sih aku bakal bikinin kayak gini lagi sih. Habis itu kita keluarin dari cetakannya. Kalau misalkan dia udah jadi, dimasukin dalam kulkas biar dingin-dingin mantap. Habis itu kalian taburin coklatos di atasnya. Langsung aja kita potong. Gila ini beneran soft banget. Coklatosnya itu beneran mantap banget guys. Rasanya Wonder Woman. Telur geprek sambal korek, bisa jadi ide bisnis nih guys. Rasanya enak banget. Jadi caranya udah deh, tinggal dibuka aja tuh telurnya. Di sini gue pakai 4 butir, dikasih irisan daun bawang, lalu bawang goreng, garam dan penyedap rasa. Dikocok. Jadi satu ya, udah rata terus digoreng gitu, kayak didadar gitu ya, bolak-balik sampai matang. Terus dibagi 2 tuh telur dadarnya, lalu dimasukin ke tepung serbaguna gitu yang udah berbumbu. Celupin ke tepung basah dan tepung kering, terus digoreng ya dengan minyak agak banyak, apinya sedang aja sampai dia kering begitu guys. Tuh udah kayak di KFC guys tepungnya. Nah ini untuk sambal koreknya, cabai rawit merah, bawang putih, garam, penyedap rasa. Udah diulek-ulek, dikasih minyak panas jos ya. Habis itu dilulur tuh si telurnya. Udah deh tinggal digeprek-geprek aja, makan pakai nasi hangat. Enak banget guys, enak banget. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat guys. Baru tahu ternyata bikin kulit lumpia itu gampang banget dan cuma pakai 2 bahan aja loh. Jadi bikin bareng yuk. Ini tuh beneran gampang banget gengs bikinnya. Cuma tinggal tambahin air sama tepung terigu doang. Terus tinggal diaduk aja sampai rata. Kalau udah tinggal olesin aja di adonannya ke frypan atau teflon. Buat frypan anti lengketnya di sini aku pakai dari stand cookware ya gengs. Terus kalau misalnya kulit lumpianya udah mulai mengering, langsung dicabut aja deh. Terakhir tinggal taburin tepung terigu supaya nggak lengket satu sama yang lain. Udah deh jadi.
Seneng banget hari ini kita masak enak cuma 15.000, cuma pakai 3 bahan, bikinnya cuma 5 menit aja. Pertama, kita beli dulu bahan utamanya, sekalian aja kita borong yang banyak. Kakak-kakaknya sampai bingung nih, kenapa aku beli sosis banyak banget. Pas aku tanya, taunya mereka belum pernah nyobain sosis ini. Karena langsung bisa dimakan, aku bujukin aja mereka buat nyobain, tuh kan, doyan kan. Nah ini resepnya, kalian di rumah pasti punya mie instan kuah kan, rebus aja terus sisihkan, buang airnya. Udah gitu, panaskan susu putih, dikit aja, jangan banyak-banyak. Terus masukin mie yang tadi, tuang bumbunya. Nah ini favorit aku, sosis Candler, kita potong-potong aja. Ini aku pakai yang hot, jadi dia udah ada kayak sausnya gitu guys. Masak bentar, karena sebenarnya sosisnya juga udah matang. Jadi deh serius ini cepet banget dan wanginya enak banget. Kalian kuahnya jangan banyak-banyak ya. Jadi ini mirip kayak spaghetti carbonara gitu. Kalau di total per orang cuma ngabisin 15.000. Rasanya udah kayak makan di restoran. Serius guys, ini enak banget. Kalian harus nyobain. Guys, udah tanggal tua nih, yuk merapat. Yang biasanya makan mie instan, gue bikin kalau kalian cuman goreng atau rebus. Sini merapat, lihat videonya. Gue bikin pakai Indomie goreng, oles-oles, itu cetakannya pakai mie, lalu mie yang udah direbus tambahin telur, ditambahin bubuk kaldunya, lalu dicetak dan kemudian dikukus selama 5 menit sampai dia matang guys. Habis itu angkat. Ini pakai spatula karet ataupun plastik, lalu iris-iris nih daun bawang, daun bombay, beli aja deh atau minta atau pacaran sama tukang sayurnya biar gratis. Habis itu tambahin kornet, aduk-aduk rata, pakai minyak bumbunya, taruh di cetakan, habis itu dituang guys, itu adonan telurnya dan dikukus selama kurang lebih 5-8 menit guys. Setelah matang diangkat dibagi 2. Habis itu dipen sebentar, ini pakai keju deh. Kalau nggak sanggup ya udah lo nggak usah pakai keju, di skip aja. Minta selada, tomat sama tukang sayur, habis itu juga sausnya itu dikasih di atasnya. Tuh kayak gitu guys, burger mie guys. Nah ini karena gue gak bisa makan begitu. Selamat mencoba guys. Biasa guys, malam-malam lapar. Aku cincang daging ayam paha sama udang. Mau sampai halus banget atau enggak terserah kalian. Terus aku kasih putih telur dan juga tepung sagu. Lalu potongan daun bawang sama bawang putih kita aduk rata. Terus aku kasih bumbu penyedap, lada, minyak wijen sedikit sama kecap asin. Aduk rata lagi. Tambahin wortel, aduk-aduk. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini sebenarnya simple banget guys daripada kalian makan nugget terus kan ya. Tapi ya harus rajin. Oh ya ini kulit tahu ya guys, kalian rendam air dulu. Terus dipakai buat gulung dagingnya gede. Terserah kalian kan bisa gunting-gunting gitu. Bisa double juga kalau mau yang tebel, tapi aku sukanya yang banyak dagingnya. Terus kalian kukus deh. Kalau udah bisa langsung digoreng. Kalau misalnya mau buat besok bisa di freezer. Kalau aku goreng dong karena kan udah lapar. Goreng sampai golden brown, api sedang, sampai kulitnya crispy, udah deh. Jadinya kayak lumpia kulit tahu isi udang ayam gitu. Biasanya aku bikin gini pakai ayam paha soalnya lebih lembut. Buat makan guys, nah kan tenang nih satu rumah makan diam-diam. Kagak usah jajan ribet, kenyang bersyukur. Bye guys. Guys, ayo kita bikin lauk makan malam. Ini super enak banget. Cuminya luarnya crispy, dalamnya empuk, anti alat. Tadi aku lagi potong cabai rawit sama daun bawang, terus sekarang aku potong cuminya juga. Kasih garam sedikit sama baking soda, aduk-aduk. Abis itu kalian kasih putih telur, lada dan juga saus tiram. Aduk-aduk sampai merata. Nah, aku juga nambahin 2 sendok makan tepung maizena. Lalu untuk tepung keringnya aku pakai tepung terigu dicampur maizena. Aku tambahkan sedikit lada juga. Cuminya kalian balurkan ke tepung kering deh sampai merata ke semua bagian ya. Kalau udah kalian panaskan minyak. Goreng menggunakan api sedang hingga golden brown. Kalau sudah matang tiriskan deh. Sekarang aku mau masak cabai garam. Tumis bawang putih dengan blue band. Kalau mau agak basah blue bandnya dibanyakin. Terus masukin cuminya, aduk-aduk. Tambahin daun bawang dan cabai rawit yang udah kita potong tadi. Masak sebentar, aduk-aduk. Di sini kalian boleh tambahkan garam atau bumbu penyedap sesuai selera kalian. Udah deh. Jadi guys, lauk makan malam kita ini enak banget dimakan pakai nasi hangat. Selamat makan semuanya. Karena lagi musim hujan, makan sebelah basah kayaknya enak nih. Pertama tumis bumbu halus, untuk resepnya kalian bisa lihat di video ya. Kalau sudah matang, masukin isian. Di sini aku pakai sosis dan juga bakso sapi. Tambahkan telur biar makin endul. Diaduk rata, lanjut tuang air. Masukin kerupuk juga yang udah direndam. Masukin kaldu sapi, garam dan juga gula pasir. Untuk isiannya aku tambahin kue tiaw dan juga sayuran. Lanjut diaduk rata hingga semuanya matang. Dan cari deh seblak basah. Dingin-dingin makan seblak enak. Cireng crispy hot ciletot. Bikin bareng yuk. Pertama buat adonan biangnya dulu. Untuk detail resepnya kalian bisa lihat di video ya. Buatnya super gampang dan pastinya enak banget. Tinggal ikutin aja step by stepnya di video. Masak adonan biang dengan api kecil hingga adonan menjadi lem seperti ini. Kalau udah tuang ke dalam mangkuk yang berisikan tepung sagu. Diaduk rata dan dibentuk bulat tipis seperti ini. Kalau udah cakep kayak gini langsung aja digoreng ke dalam minyak panas. Jangan lupa dibalik-balik ya biar adonannya crispy dan gak gosong. Kalau udah bisa langsung diangkat. Luarnya crispy, dalamnya enyoy yang pasti anti meleduk. Spicy cibai, pedes-pedes gurih bikin lagi. Pertama buat adonan cibainya dulu, untuk detail resepnya kalian bisa lihat di video ya. Ini aku buat dikit karena cuma buat aku doang. Kalau kalian mau banyak tinggal bikin beberapa resep ya. Kalau udah dicampur, masak di kompor dengan api kecil. Diaduk-aduk hingga tercampur rata seperti ini. Tuang 1 sendok adonan cibai ke atas kulit lumpia dan dilipat-lipat seperti ini. Untuk perekatnya aku pakai air dicampur dengan terigu. Kalau udah langsung digoreng ke dalam minyak panas. Goreng hingga golden brown dan jangan lupa dibalik-balik ya biar matangnya sempurna.
Dan ini dia spicy cibai. Jangan pada salfok ya sama namanya, ini tuh enak banget. Siapa yang gak suka bawang bombay? Aku gak gitu suka sih. Lah terus kenapa dimasak? Enggak guys, yang ini pengecualian. Nah aneh kan jawab sendiri. Yaudah guys, intinya kalian potong bawangnya. Lalu kalian bisa-bisain gitu tapi berjarak. Karena di sela-selanya aku mau sumpelin keju mozzarella guys. Menarik. Biasa guys, sore-sore pengen ngemil. Nah kalau udah kalian balurkan ke tepung terigu, ke telur, lalu ke tepung roti. Tapi biar tebel aku ulangin lagi ke telur, lalu ke tepung roti lagi. Jadi kayak 2 kali gitu. Oh ya, telurnya boleh kalian kasih bumbu ya kalau mau yang asin gitu. Nah, bikin sampai selesai ya. Habis itu panasin minyak. Kalau udah kita goyeng. Tuh, sampai golden brown dan crispy. Udah deh, jadi cemilan aku guys. Biasa stok ayam habis, bawang pun gue jadiin cemilan. Kerupuk jablay, kok namanya kasar banget sih? Eits, tapi ini enak loh. Pertama-tama tuang kerupuknya di wajan. Tuang minyak sayur sampai semua kerupuknya kerendam ya. Nyalakan api, terus diaduk-aduk aja kerupuknya. Ini tips biar kerupuknya nggak ngembang kayak kerupuk nasi uduk gitu. Kalau udah matang tiriskan. Di mangkuk lain masukin kaldu ayam, bubuk bawang putih, kencur bubuk, dan yang pasti cabai merah bubuk. Diaduk semua bumbunya sampai rata. Setelah itu ditaburin deh di atas kerupuknya. Masukin juga irisan daun jeruk yang udah digoreng. Kocok-kocok nih sampai rata. Dulu tuh aku sering banget beli ini di warung sekolahan. Rasanya tuh enak banget. Pedes-pedes gurih, cocok buat temen nonton.